Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Nodaya ya. Kembali lagi bertemu saya ya, Robi Borneo di channel pembelajaran kita yang kita cintai, Akbar Borneo 99. Bagi yang belum bantu share untuk materi-materi yang ada di video saya, bisa bantu share untuk siapa tahu bisa bermanfaat bagi teman-teman yang seangkatan kita atau seangkatan kalian ya, khusus untuk kelas 9 ya. Yang ini kemarin kita sudah bahas untuk bab 1 dengan submateri penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kita lanjut saja ke materi selanjutnya. Untuk penerapan Pancasila dari masa ke masa sudah beres, kita lanjut ke nilai-nilai ya. Nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi nilai Pancasila itu sifatnya fleksibel. Maksudnya gimana? Fleksibel itu dia mengikuti apapun kemajuan yang ada di zaman itu. Ya, jadi sudah menyesuaikan. Jadi tidak perlu dirubah-rubah lagi. Ya, di sini nilai berasal dari Latin ya. Nilai itu adalah sesuatu yang kita anggap baik, sesuatu yang berharga. Nah, makanya kalau kalian misalkan gini, kalian dapat nilai rapot yang 100, kenapa kalian bahagia? Ya karena itu makna nilai itu adalah sesuatu yang berharga ya, sesuatu yang kalian capai susah payah mendapatkan itu ya, total huruf itu ya 90, 100, kalian bahagia. Nah itu adalah sebuah nilai ya, jadi sesuatu yang baik gitu ya. Makanya kalau ditanya nilai itu misalkan 0, 7, tidak. Jadi tapi nilai itu pengertiannya adalah sesuatu yang berharga, baik ya. Kita lanjut saja. Nah, di Notonegoro India membagi nilai itu menjadi 3. Ada yang pertama material. Nilai material sendiri itu nilai yang berguna bagi manusia atau masyarakat, ya. Seperti halnya uang. Nah, uang itu sangat berguna untuk apa? Nilai tukar, gitu. Agak kalau nggak ada uang, nilainya tidak seimbang ya. Sama-sama baik, gitu. Sama-sama berharga, sama-sama totalnya 20 ya 20 gitu ya. Kalau sistem yang dulu kan kita menggunakan barter ya. Kalau kita punya gula, teman punya daging, kita tukar aja tuh. Tapi secara nilai itu tidak adil. Nah, ada seperti itu. Material, sesuatu yang berguna untuk manusia ya atau masyarakat. Kemudian ada nilai vital. Nah, nilai vital sendiri itu sesuatu yang betul-betul berguna untuk aktivitas masyarakat. Contohnya seperti ini. Kita ambil contoh mobil atau motor. Motor adalah nilai vitalnya dari mana? Karena itu sangat diperlukan untuk transportasi dalam berjalan menuju tempat kerja. Nah, itu adalah nilai vital, ya. Kemudian ada nilai kerohanian. Ya, ini nilai kerohanian, ya. Di sini nilai kerohanian berarti berguna untuk rohani kita, ya. Jadi manusia itu memang harus memiliki jiwa itu, ya. Makanya di Indonesia itu rohani sangat penting ya, religi sangat penting. Untuk apa? Untuk membatasi, membentengi kita dalam hal-hal yang memang di luar konteks agama gitu ya, dilindungi gitu. Kenapa di luar negeri misalkan di Jepang atau Korea itu banyak yang muda itu cepat sekali melakukan hal-hal seperti bunuh diri misalkan seperti itu. Kenapa? Karena mereka kurang dibentengi oleh nilai-nilai kerohanian yang baik ya. Kalau kita kan merasa kalau bunuh diri itu adalah perbuatan yang dosa atau salah ya, jadi mereka menganggap tidak masalah bunuh diri ya gitu. Tapi itu adalah hal-hal yang tidak baik, tinggi sekali tingkat bunuh dirinya ya. Misalnya nggak mau stres sedikit ya kan, mungkin kalau punya kekasih kemudian diputusin langsung bunuh diri, nggak gitu ya. Jadi memang nilai-nilai ini dibagi tiga oleh Notonegoro ini ya, menjadi 3. Dan dia di sini sesuai dengan aspeknya masing-masing. Oke, kita lanjut saja ya. Kita lihat fungsi ideologi antara lain seperti ini. Jadi kalau kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman, untuk apa sih sebenarnya gitu ya? Pancasila ini capek-capek untuk menyesuaikan dengan keadaan dari tahun 45 sampai 2020 itu sangat berbeda ya. Makanya ada angkatan 80, ada angkatan 90. Kalau saya kan angkatan 90. Ya, ada kaum milenial, ya, ada X, ada Z dan lain-lain. Nah, itu Pancasila selalu membentengi kita dan sebagai fondasi kehidupan kita dalam bernegara. Nah, ini fungsinya. Menjadi pedoman ya, menjadi pedoman bagi individu, masyarakat
bangsa ya untuk melangkah dan bertindak. Ya jadi kita mau kemana nih gitu? Kita mau ke kiri atau ke kanan? Tapi Pancasila sudah jelas tuh bahwa Indonesia sila kedua apa? Sila kedua Indonesia menyatakan bahwa Indonesia ini harus orang yang sangat-sangat beradab, adab ilmu, ya ilmu harus yang beradab. Banyak orang yang berilmu tidak beradab, banyak. Kita mau melangkah bertindak harus ada gitu. Kalian ketika kalian nanti cita-citanya pengen jadi hakim, pegangannya mana? Sila ke-5. Mau hakimnya pakai sistem daring, mau pengadilannya mau sistem daring, pengadilannya jarak jauh, tetap kalian mengedepankan asas sila ke-5, keadilan bagi seluruh masyarakat, keadilan sosial, ya social justice gitu ya. Nah itu jangan kalian pengen jadi hakim tapi menjadi hakim yang korup, enggak, jangan. Di situ kalian begitu kalian jadi hakim, kalian sudah melihat apa ditanamkan ideologi Pancasila kepada diri kalian, didoktrin. Makanya kalian dari SD sampai kuliah pun akan mendapatkan pendidikan Pancasila. Di situ sudah jelas ya, karena memang harus ada fondasinya. Kalau kalian jadi hakim kemudian kalian memegang teguh sila ke-5 gitu kan, insya Allah aman. Tidak ada namanya penyelewengan hukum dan tidak ada namanya bahasa-bahasa seperti sekarang. Hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu ya. Kemudian yang kedua, menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, bangsa untuk mencapai tujuan. Ya, jadi di dalam Pancasila itu di situ ada namanya optimis. Ada namanya optimis. Contoh, optimis bahwa kita bisa bersatu di dalam perbedaan. Sila ketiga. Jadi di sini kita memotivasi diri kita gitu loh. Oh, ternyata Pancasila ini tidak melihat dia asalnya dari agama apa. Dia tidak melihat dia asalnya dari suku apa. Pancasila melindungi itu semua dan mengikat kita semua di dalam sebuah perbedaan ini menjadi satu tujuan. Jadi satu tujuan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat. Gimana menyelesaikan masalahnya? Oh, gampang. Mau dari zaman 45 sampai bahkan sebelum 45 sampai sekarang, orang Indonesia terbiasa dengan ngomongnya baik-baik, musyawarah, tidak pakai otot, tidak pakai urat. Ngomongnya baik-baik. Sini ngomong kita baik-baik. Jadi apa? Biasanya musyawarah untuk mufakat. Indonesia selalu mengedepankan yang namanya teknik untuk menyelesaikan masalah secara persuasif. Dan selalu kita buat untuk preventif, pencegahan hal-hal yang bisa membuat konflik. Kenapa? Indonesia sangat rentan, sensitif yang namanya konflik ras, agama, suku. Ya, itu. Kita lanjut. Ideologi terbuka. Kita lanjut ke ideologi terbuka. Menurut Kelan ya, tahun 2005, ideologi terbuka di Pancasila itu sebagai ideologi terbuka ya. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Ya, jadi ideologi kita benar-benar diambil dari intisari orang-orang ataupun masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi kita tidak merasa asing. Jadi kita tidak merasa terpaksa. Jadi kita tidak merasa didoktrin. Kenapa? Karena itu sudah biasa. Kita sudah biasa berteman dengan beda agama. Kita sudah terbiasa berteman dengan beda kulit, beda warna, beda rambut dan macam-macam. Sudah terbiasa. Jadi itu udah hal yang biasa. Kan? Jadi udah santai aja lah, ketuhanan yang Maha Esa toh kita sudah melakukan. Nggak dipaksa harus ditaruh ke penampungan, didoktrin. Ya, seperti di negara komunis seperti itu, didoktrin kalian, dimasukin bahwa yang ini aja yang harus kalian ingat. Enggak. Indonesia negara yang demokrasi, tapi kalian ataupun kita semua tetap menjalankan Pancasila. Ya kan? Pancasila ini sudah final, nggak bisa diapa-apain. Ya jangan diapa-apain. Ini sudah mengikat kita semua. Ya, ini yang membuat kita aman. Ini yang membuat kita damai. Ya.
Kemudian nilai-nilai yang kedua itu ada nilai-nilai cita-cita yang digali, kekayaan rohani, moral, budaya masyarakat itu sendiri. Ya saya katakan tadi sudah digali dari kita sendiri, sudah dikorek-korek. Walaupun Jakarta Charter sudah menjelaskan pada sila pertama ya itu berbeda seperti sila yang sekarang. Tapi kan itu dipanggil lagi tokoh-tokoh dari Indonesia Timur, ya tokoh-tokoh agama berdiskusi kembali, akhirnya menghasilkan mufakatnya apa? Menjadikan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa rohani, moral biasa? Orang Indonesia, bahkan kalau orang luar negeri ke Indonesia itu luar biasa memandang orang Indonesia itu orang yang ramah. Bahkan orang Indonesia lebih ramah sama orang luar negeri daripada sama orang yang kita sendiri. Ya nggak? Iya. Makanya sama orang teman kita sendiri sama sesama orang Indonesia mah jahat ya, sama orang luar negeri, waduh, biar bukan artis dimintain foto tuh. Ya nggak? Iya. Ya. Di sini hasil musyawarah dan konsensus. Jadi proses perumusan Pancasila tidak langsung dibuat oleh satu orang. Contoh saja pada waktu pemaparan ide dari dasar Pancasila itu sendiri disebutkan oleh 3 tokoh. Ya kan? Ada Muhammad Yamin, ya ada Supomo, ada Insinyur Soekarno. Diambil tuh, dilebur. Terima masukan, terima kritik. Bahkan tahun 1928 pun ya ada namanya Sumpah Pemuda, itu sampai rapat 2 kali, ada Kongres Pemuda 1, Kongres Pemuda 2. Nah, dan itu sudah mulai belajar yang namanya musyawarah. Makanya musyawarah mufakat ini adalah memang nilai-nilai dari zaman dahulu orang Indonesia alias budaya Indonesia ya. Kemudian Pancasila juga sebagai ideologi tertutup ya. Yang pertama ada bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Maksudnya apa Pak? Kok bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat? Maksudnya gini, setiap masyarakat ya pasti memiliki kehendak masing-masing. Nah, tapi negara juga memiliki tujuan hidupnya, tujuan dari negara itu. Nah, di dalam Pancasila udah jelas di situ. Jadi kalau tertutup maksudnya apa? Di sini dia sifatnya juga menekan, memaksa kita untuk tunduk terhadap Pancasila ini. Contoh kepada intoleran, ya tentang misalkan ada hari raya tertentu atau rumah ibadah yang dibakar, itu dia melanggar ideologi kita. Kenapa? Kita mau nggak mau harus ikut. Ayo kita hargai orang karena apa? Positif, sifatnya positif, iya, ya kan? Sama-sama kita hidup gitu, berdampingan. Dan Indonesia ini dibangun bukan karena 1 orang, 2 orang, tapi banyak pahlawan kita yang tidak terdaftar dan tidak tahu di mana kuburannya, tidak tahu kapan meninggalnya, berjuang untuk Indonesia. Itu perlu diketahui. Ya, kita hanya bisa berdoa. Bayangkan tuh, bentar lagi 17 Agustus. Ya kita ingat tuh. Bahkan banyak para pahlawan yang sekarang juga masih hidupnya, aduh kasihan sekali. Ya, nanti saya kasih videonya ya. Kemudian yang kedua, merupakan cita-cita satu kelompok yang mendasari suatu program yang merubah dan memperbaharui masyarakat. Oke. Jadi cita-cita kelompok orang yang mendasari ini, program ini, dan dicetuskan ya akhirnya oleh Soekarno ya. Kemudian ini menjadi yang merubah dan memperbarui masyarakat yang benar-benar masih ada kolot. Ya, ada masyarakat yang memang banyak yang tidak mau menerima gitu Pancasila. Tapi sedikit lambat laun sudah mulai banyak yang menerima, ya. Tidak heran banyak pemberontakan berideologi lain selain Pancasila yang ingin mencoba memaksakannya ideologinya, kepercayaannya kepada Indonesia. Ya, contohnya komunis kan begitu. Gak cocok. Akhirnya masyarakat mulai, oh Pancasila ini lebih demokratis, Pancasila ini lebih memberikan kebebasan berpendapat, kebebasan kepada intinya kepada anak, kepada perempuan kan gitu. Dan yang ketiga, dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Iya, masyarakat harus merelakan, ya kan, egonya, ya, yang apa yang dia percaya. Misalkan dia lagi belajar Marxis, dia pengen seperti Marxis, ya Karl Marx.
dia ingin seperti Lenin. Tapi boleh kalian pelajari itu semua. Boleh kalian misalkan dalam hati kalian ingin seperti itu. Ya tidak ada yang tahu hati orang. Tapi apa? Tapi kita harus berkorban, merelakan keinginan kalian itu untuk tunduk terhadap ideologi kalian yang ada di Indonesia, yaitu Pancasila. Wajib hukumnya kalian mengikuti Pancasila, wajib. Udah itu, final. Kenapa? Karena aturan hukum yang di bawahnya pun ikut nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Tidak boleh melenceng. Ya, sudah final itu. Kemudian Pancasila itu sifatnya aktual, dinamis, antisipatis dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Bahkan teknologi sekarang, misalkan kalian bermedia sosial saja, kalian pakai Pancasila. Contohnya apa? Berbahasa yang baik, normanya ada di mana? Ketuhanan yang Maha Esa, tidak mencela, tidak memfitnah. Ada agama yang nyuruh fitnah. Kamu fitnahlah orang-orang yang berbeda agama dengan kamu. Nggak ada. Makanya ketuhanan yang Maha Esa sudah include sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ikut aturan, dilihat agamanya, ya kan? Agamanya sudah pasti jelas. Fitnah nggak boleh, membunuh nggak boleh, dan lain-lain toh. Sudah jelas itu ya. Selanjutnya adalah nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. Adalah nilai dasar, instrumental, dan nilai praktis. Jadi nilai dasar ini maksudnya adalah nilai yang memang tetap, ya, seperti norma yang berlaku di dalam masyarakat, seperti norma-norma yang kita kenal ada norma agama, ya kan, norma hukum, kesopanan, kesusilaan, ya. Itu adalah norma-norma yang memang berlaku di masyarakat secara tetap, dasarnya gitu ya. Dalam tindakan berperilaku seperti di kehidupan sehari-hari. Kemudian nilai instrumental. Jadi nilai instrumental ini adalah nilai penjabaran untuk keperaturan gitu, ke dalam undang-undang dasar, ke dalam undang-undang, dan itu bisa berubah gitu ya, undang-undangnya ya, bisa direvisi, ada namanya rancangan undang-undang baru ya, begitu ya. Kemudian nilai praktis atau nilai praksis ya. Nilai praktis atau nilai praksis itu adalah penerapan dari nilai instrumental itu sendiri. Ya, maksudnya gimana? Setelah peraturan yang dibuat tadi, instrumen yang sudah dibuat, undang-undang dasarnya dibuat, undang-undangnya dibuat, peraturan presiden yang dibuat, maka masyarakat menjalankan itu semua. Ya, menjalankan itu semua. Jadi itu adalah penjabaran dari nilai instrumental, nilai praktis atau praksis ini. Ya, lanjut. Jadi secara struktural Pancasila memiliki dimensi yang idealistis, normatif, dan realistis ya. Ini maksudnya bahwa di dalam Pancasila ini sendiri sudah betul-betul ideal bukan kita sebagai dasar ya, jati diri kita, dan di situ ada kaidah dan sesuai dengan zaman ya, keadaan gitu ya, keadaan saat itu sampai saat ini. Oke. Itu adalah materi nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Kita akan lanjut minggu depan ya. Segitu dari saya. Jika masih kurang materinya nanti kita tambah ya. Silakan bertanya dengan saya langsung. Boleh email, boleh WA ya, ataupun komen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa berguna untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya.